Shalom saudara, kita kembali di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 384. Pertanyaan pertama, Shalom Pak Eras, saya mau bertanya perihal masa sekarang ini yang sudah masuk di masa penampian, di mana yang jahat makin disempurnakan dalam kejahatannya dan yang suci semakin dimurnikan. Apakah pada masa ini sudah tidak memungkinkan bagi orang jahat untuk berbalik kepada Tuhan dan setidaknya berubah baik saja? Tentu saja ada orang-orang jahat yang berbalik kepada Tuhan sehingga masuk kelompok yang dimurnikan. Tapi ada kelompok orang yang tidak pernah bisa menjadi baik karena jahat. Juga bukan tidak mungkin ada orang yang mestinya baik berbalik jadi jahat dan makin jahat. Sebelumnya dia tidak jahat. Tetapi oleh pengaruh dunia dia menjadi jahat. Dan makin jahat. Nah, kita harus sungguh-sungguh memiliki positioning. Memiliki positioning di mana kita benar-benar ada di kutub yang benar. Di kutub yang benar yaitu dikuduskan atau disucikan. Amin. Nah, ini masa penampian ya. Yang penting bagaimana kita nekat ada di kutub yang baik. Itu keputusan, itu pilihan. Jadi terus mendengar Truth ID, ikut doa bersama. Nanti kalau ada doa puasa, ikut doa puasa. Saudara akan terbawa kepada kelompok yang dimurnikan atau disucikan. Puji Tuhan. Pertanyaan berikut. Ini dari luar negeri, dari nomornya ini. Yang kedua, Salam Pak Erastus, saya pria umur 40 tahun dari San Francisco. Saya mau bertanya mengenai 1 Korintus 6 ayat 3. Di ayat itu dikatakan bahwa kita akan menghakimi malaikat. Apa maksud dan pengertian dari ayat ini Pak Erastus? Yang pertama, menghakimi di sini menunjukkan kesalahan. Jadi ketika orang-orang kudus nanti ke surga, ya, kehidupan orang kudus yang tidak memberontak ini menjadi ukuran. Sedangkan malaikat yang memberontak akan dibuang ke neraka. Nah, ini menjadi semacam penghakiman bagi malaikat yang jatuh. Ini yang sering saya khotbahkan sebagai corpus delicti. Seakan-akan Tuhan mau berkata, hai malaikat yang jatuh ya, kau mestinya seperti ini. Itu pengertian pertama, kemungkinan. Yang kedua, menghakimi di sini bukan dalam arti di meja pengadilan. Seperti hakim-hakim. Itu fungsinya bukan hanya mengadili, tetapi mengatur masyarakat. Mengatur masyarakat. Makanya Tuhan berkata kamu akan menghakimi ke-12 suku Israel. Bukan berarti lalu kita menghakimi mereka salah atau benar. Karena hakimnya hanya Tuhan. Oh kok kita dihakim. Jadi menghakimi di sini tadi yang pertama menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran bagaimana malaikat bisa dihukum. Yang kedua, memerintah. Jadi kita nanti bisa lebih berkuasa dari malaikat. Kita mengatur pemerintahan, juga termasuk kita ada membawahi malaikat. Malaikat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang diberikan untuk melindungi, menjaga, tapi tetap di bawah dominasi kita. Kemungkinan itu yang saya pahami. Oke, pertanyaan ketiga. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal. Dalam nama Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal. Yang terhormat Pastor Sabdono, saya pria berumur 46 tahun. Izinkan saya bertanya, dalam kitab Wahyu 13 ayat 1, binatang yang keluar dari mulut laut macan tutul, beruang, singa, apakah ini melambangkan negara-negara? Saya jawab dulu ya, iya. Bisa melambangkan kekuatan-kekuatan. Ya. Tetapi saya tidak mau menunjuk kalau beruang itu misalnya Rusia. Singa itu misalnya
RRC. Macan tutul itu misalnya apa? Tidak gegabah di situ. Ada penjelasan di soal akhir zaman. Tapi cukup kita memahami bahwa itu adalah kekuatan-kekuatan, ya, kekuatan-kekuatan yang bersifat negatif. Yang negatif. Macan tutul, beruang, singa, ini negatif. Kecuali singa dari Yehuda, ya. Saya pernah mendengar ada yang bilang ini menunjukkan perdagangan online atau kripto. Mohon penjelasannya. Bisa saja, tapi itu kecil kemungkinan. Binatang-binatang itu lebih menunjuk kepada kekuatan. Apakah bisa kripto? Bisa, tapi lebih menunjuk kekuatan suatu bangsa. Saya juga minta Bapak untuk mendoakan ibu saya, namanya ini, umur 72 tahun. Kemarin saya dan ibu ke rumah sakit dan setelah diperiksa, dia mempunyai tumor di perutnya yang kata dokter ganas. Sejak itu ibu saya kehilangan semangat. Saya serahkan kepada Tuhan Yesus, apabila ia pergi saya akan belajar ikhlas. Seperti Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terima kasih Pastor Sabtono, Tuhan berkati dan menjaga Bapak dan keluarga dan kru GSKI. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tidak ada. Nama ibu Anda akan saya catat, nanti staf saya ada di sini, tolong ingatkan saya. Dan lempar ke message saya. Nanti saya doakan, saya sebut nama ibu Anda ini. Sampaikan salam saya dan kasih tahu bahwa saya salam hormat saya dan sayang saya untuk mami Anda ini. Ya, salam hormat dan sayang saya untuk mami Anda. Oke. Dari seorang wanita usia 30 tahun. Salam Pak, saya mau bertanya bagaimana supaya sifat-sifat manusia lama kita itu bisa hilang Pak. Supaya berubah total ya, seperti Yesus. Ini pertanyaan saya sejak muda dan saya bergumul sampai hari ini. Dan saya bisa menjawabnya. Karena saya mengalami. Yang pertama, kita tidak boleh meninggalkan doa. Jam doa tiap kali harus tetap kita adakan. Yang kedua, mendengar firman yang benar. Dan Truth ID kalau Anda dengar, Anda akan mendapatkan banyak masukan yang membuat cara berpikir Anda berubah. 3. Perhatikan setiap peristiwa hidup dan jangan bersungut-sungut, berkeluh kesah. Karena setiap masalah hidup itu merupakan proses untuk mendewasakan kita. 4. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Ya, bergaul kariblah dengan orang yang takut Tuhan. Kelima, Anda harus mengenali di mana kelemahanmu. Ini manusia lama kan kelemahannya banyak. Dan di kelemahan-kelemahan itu Anda harus punya tekad untuk benar-benar meninggalkannya. Itu kelima. 6, miliki mentor. Kalau tidak bisa dimentor secara langsung, secara tidak langsung. Saya menjadi mentor Anda melalui khotbah-khotbah saya dan doa bersama. Miliki mentor. Kalau Anda percaya saya, kalau tidak, cari mentor yang lain yang bisa membimbing Anda. Usia Anda masih belum terlalu tua. Tetapi Anda orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Selamat datang dalam pergumulan seperti yang saya alami sampai hari ini. Anda orang yang haus dan lapar akan kebenaran dan sesuai firman Tuhan, Tuhan akan mengabulkan kerinduanmu. Sampai bertemu di langit baru, bumi baru. Dalam keluarga kerajaan Allah di rumah Bapa. Tuhan berkati. Pertanyaan kelima, Salam Pak Era, saya seorang wanita umur 48 tahun. Saya mau bertanya dan sharing Pak. Terima kasih Pak Era, sungguh-sungguh sangat Pak Era, saya sungguh-sungguh sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Bapak. Apalagi sejak diadakan doa puasa 40 hari. Saya benar-benar berjuang untuk hidup benar walaupun kadang saya jatuh. Tapi saya berusaha terus untuk hidup benar di hadapan Bapak. Sejak saya ikut doa puasa 40 hari, saya benar-benar banyak mengalami perubahan dalam karakter saya. Terutama kalau saya berbuat dosa, saya tiba-tiba diingatkan dan saya sadar dan mohon ampun kepada Bapak di surga. Puji Tuhan ya, dengan usia 48 tahun Anda memiliki kelenturan seperti ini, Anda bisa selamat ya.
Yang saya mau tanyakan Pak, yang pertama saya sudah lama bergumul tentang jodoh. Oh, Anda belum menikah ya? Bahkan kalau berdoa sampai memohon sama Tuhan dan bertanya sama Tuhan, apakah saya menikah atau tidak? Tapi Pak, sampai saat ini saya belum ada jawaban. Jujur Pak, saya sedih dan nangis karena saya belum menikah sampai umur 48 tahun. Dulu pernah mau menikah Pak, tapi keburu dipanggil Tuhan. Padahal tinggal beberapa bulan lagi menikah. Saya kadang malu Pak dan minder sama teman-teman di kampung saya. Karena saya umur 48 tahun belum menikah, bahkan saya jarang pulang kampung Pak. Karena takut ditanya kapan menikah. Yang pertama, jangan mempersoalkan Anda menikah atau tidak. Menikah bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita menikah, ya menikah untuk Tuhan. Kalau tidak menikah pun lajang untuk Tuhan. Yang kedua, jangan malu mengakui Anda tidak menikah. Anda harus berani berkata, saya belum menikah. Saya tidak menikah. Ya. Yang ketiga, isi hidupmu dengan mencari Tuhan supaya engkau tidak kesepian. Ya. Anda menikah, Anda salah dapat jodoh, Anda akan meratapinya. Dan Anda akan berpikir lebih baik tidak menikah. Jadi, bersyukurlah dengan keadaan ini. Dan isi hidupmu dengan Tuhan, isi hidupmu dengan pelayanan kepada Tuhan, isi hidupmu dengan pengabdian kepada Tuhan dan bagi sesamamu, engkau pasti tidak kesepian. Jangan jadikan menikah itu tujuan hidup. Ingat itu. Tolong Pak, saya didoakan biar saya dapat pekerjaan karena saya sudah mengirim lamaran tapi belum panggil karena umur saya 48 tahun. Jujur Pak, saya bingung dan nggak tahu harus melamar pekerjaan di mana. Secara saya butuh pekerjaan untuk kebutuhan saya Pak. Terima kasih Pak Eras yang selalu menguatkan saya lewat firman-firman yang disampaikan tiap pagi dan sore. Tuhan memberkati Bapak seluruh keluarga. Oke. Saya memiliki perasaan empati yang lumayan dalam membaca ini. Anda wanita yang perlu dilindungi. Tetapi saya mau beritahu, Anda sudah dilindungi Tuhan. Kalau Anda melamar pekerjaan, belum dapat, berpikirlah untuk wira swasta. Apakah jual kue kering, apakah jual mie ayam, apakah jual gado-gado misalnya. Atau jual pakaian lewat online. Pikirkan wira swasta itu. Saya kasih tahu ya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membelas kasihani kamu. Elohim Yahweh Bapa di surga memperhatikan hidupmu. Makanya kamu jangan sibuk lagi soal jodoh. Sibuklah dengan Tuhan. Biar Tuhan memberikan kamu perhatian khusus. Biar kau menarik perhatian, attract hati Tuhan dan melihat kamu yang tidak mempersoalkan apapun kecuali menyenangkan hati Allah. Senangkan hati Allah. Bekerja atau tidak bekerja. Bekerja atau belum bekerja. Menikah atau belum menikah. Senangkan hati Tuhan. Lihat sejak Anda mengambil keputusan menuruti nasihat saya ini. Luar biasa. Hidup Anda akan diubah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Kami mengasihi Anda. Pertanyaan ke-6, Salam Pak, pertanyaan saya, apakah doa dapat membuat seorang bertobat, misalnya doa untuk suami atau untuk anak Pak? Oh tentu, doa bisa mendatangkan respon dari Tuhan. Tetapi jangan hanya berdoa. Anda harus berubah dan bertobat supaya hidup Anda itu mengubah mereka. Jadi tidak cukup hanya berdoa. Berdoa harus. Tetapi Anda harus menjadi saksi untuk pertobatan mereka. Dari perilaku perbuatan kita. 2, apakah manusia dapat hidup bahagia di bumi? Pasti bisa. Tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena Pak R selalu berkata bahwa hidup di dunia tragis. Rumah kita sesungguhnya bukan di bumi tapi di surga. Kebahagiaan kita hanya ada dalam Tuhan. Amin. Semua kebahagiaan di bumi ini akan berakhir. Dan selalu ada resikonya. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Mau rumah kontrak, mau rumah pribadi, mau besar, mau kecil. Mau makan apa jadi enak tidurnya. Lakukan itu se-ekstrim-ekstrimnya.
Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah. Itu apa? Kerinduanku, kesukaanku, kebahagiaanku. Itu begitu saudaraku. Kadang saya berpikir, Pak, alangkah bahagianya kalau dalam sebuah keluarga suami istri dan anak-anak baik-baik saja. Tidak bisa. Kadang-kadang harus mengalami pergumulan. Tetapi keadaan Anda ini akan berakhir ketika anak-anak Anda, pasangan hidup Anda bertobat. Ya. Suami, istri, anak-anak semua bertobat. Anda sebagai istri nih ya wanita, suamimu dan anak-anak bertobat. Tetapi bukan berarti lalu hidupmu akan menjadi bahagia karena mereka semua jadi Kristen. Kebahagiaan kita bukan karena keluarga, bukan karena harta, bukan karena apapun, karena Tuhan. Jangan juga menjadikan keluarga itu berhala atau harta atau apapun. Tuhan kebahagiaan kita. Maka kalaupun suami berkekurangan, kalaupun anak-anak berkekurangan, kalaupun istri berkekurangan, tetap kita bisa menikmati kebahagiaan dalam Tuhan. Hal ini tidak bisa dijelaskan secara lengkap, harus dialami. Dan bertumbuhlah untuk bisa mengalami hal ini. Ya, ingat. Engkau bahagiaku, satu-satunya kebahagiaanku Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa mengerti apa artinya Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Kalimat berikutnya, masing-masing melakukan kewajibannya seperti yang diajarkan Alkitab. Apa yang menyebabkan manusia itu selalu melakukan dosa, Pak? Ya karena ada kodrat dosa di dalam diri dan rangsang impuls cobaan di sekitarnya. Oke, terima kasih Pak, panjang umur. Agar dapat memberikan kebenaran lebih dahsyat, banyak orang bertobat. Terima kasih Ses atau Bu, ya puji Tuhan. Jawaban saya kalau Anda perhatikan akan ditambahi Tuhan di dalam pikiranmu. Tuhan akan bicara lebih banyak dari apa yang saya katakan untukmu. Ya, karena yang paling menyusahkan kamu hari ini, suami dan anak-anakmu belum bertobat dengan baik seperti standar yang kau miliki. Tugasmu untuk menjadi saksi dan hidupmu menjadi khotbah bagi mereka. Single mother usia 42 tahun, satu anak usia 16 tahun. Ya. Salam Om Era, saya mengikuti semua acara Truth ID. Saya suka mendengarkan waski dan doa pagi. Terima kasih Om Eras, apa yang saya dengarkan itu menguatkan saya dan segala permasalahan hidup saya yang saya hadapi. Saya lahir dari keluarga besar keturunan Chinese, tapi hanya saya yang Kristen. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ribetnya masalah dalam keluarga saya. Apalagi jika bicara tentang warisan, saya termasuk yang diabaikan karena perbedaan iman yang ada. Tapi sejujurnya saya tidak permasalahkan itu semua Om. Yang sekarang saya pikirkan bagaimana saya diterima di langit baru bumi baru. Wah, luar biasa ini. Saya masih banyak kekurangan tapi berusaha untuk Tuhan bisa terima saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti menjaga dan pelihara hidup saya dan anak saya. Yang pertama, Ses atau ibu usia muda ini, 42 tahun ya. Kamu istimewa. Kamu istimewa. Kamu istimewa di mata Tuhan. Kamu berharga, precious di mata Tuhan. Ingat, katakan kepada dirimu, aku istimewa di mata Tuhan. Kamu single mother, saya tidak tahu suamimu kemana, meninggal atau meninggalkan kamu. Tapi kamu istimewa. Kamu harus berkata, aku berharga di mata Allah. Kamu orang yang sudah mengecap kebenaran sampai merindukan langit baru, bumi baru supaya diterima. Kau masih banyak kekurangan, kamu sehat. Orang sehat itu tidak selalu sudah sempurna. Ketika seseorang menyadari di mana kekurangannya, dia justru sehat. Walaupun belum sempurna. Orang sakit dan binasa itu orang yang tidak menyadari sakitnya. Anda berkata saya banyak kekurangan. Ini orang yang haus dan lapar kebenaran dan Tuhan pasti memuaskan. Tuhan akan pelihara Anda secara istimewa.
dan anakmu akan diberkati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi keluarga besarmu yang belum Kristen. Ingat, yang penting bagaimana kamu bertumbuh dalam hidup kesucian. Hidup tak bercacat, tak bercela. Anakmu akan terbawa untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, Tuhan menjaga melindungi kamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Seorang ibu usia 61 tahun, Salam Pak Eras, saya mau tanya kalau meninggal nanti sebaiknya saya dikubur atau dibakar ya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Ini harus dirundingkan oleh anak-anak. Jangan tanya saya, nanti saya berbenturan dengan keluargamu. Masalah dikubur atau dibakar sama saja. Tapi kalau dilihat secara ekonomis dan praktis tentu dibakar. Ini tidak menyalahi kebenaran firman Tuhan. Tetapi dikubur bisa menjadi kenang-kenangan. Tetapi apa sih artinya kenang-kenangan? Toh akhirnya juga nggak ada orang melihat, belum tuh setahun sekali. Jadi sebenarnya secara ekonomis itu dibakar lebih praktis. Tetapi jika Anda mau menjadi kenang-kenangan bagi keluarga, dan kalau masih ada kuburan itu bisa pengikat secara psikologi, secara kejiwaan bagi keluarga besar, ya dikubur. Rundingkan dengan keluargamu. Ya. Tetapi yang jelas dikubur atau dibakar tidak menjadi masalah secara teologis, secara etis teologis. Lain waktu mungkin saya harus menjelaskan mengenai kremasi ini ya. Oke. Dari pria usia 58 tahun di Cimahi. Salam Pak Erastus, saya banyak belajar dengan Pak Eras selama pandemi termasuk doa pagi dari awal sampai saat ini. Pernah terputus saat Pak Eras kena COVID. Dan saya percaya kita harus mengalami Tuhan, bukan teori. Yohanes 39-40, saya mau bertanya dengan pernyataan Pak Eras di LP3 kok masih ada suami istri. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata tidak ada kawin mengawinkan di Lukas 35 ayat 36, bahkan dalam Markus 12:24 Yesus berkata keras sesat. Oke. Sebenarnya ini bukan major issue, ini minor issue. Tetapi sebagai seorang gembala, kalau saya ditanya, saya harus menyampaikan apa yang saya pahami. Tidak boleh munafik walaupun banyak musuh. Apalagi saya seorang dosen etika. Jadi saya harus memberikan jawaban, Pak di surga ada perkawinan enggak? Saya katakan kemungkinan ada. Tetapi ini bukan suatu yang major. Ada boleh, enggak ada pun enggak masalah. Pikiran kita tidak ditujukan ke perkawinan di surga. Itu pikiran kita ditujukan kepada Tuhan Yesus dan kerajaannya. Kita akan melayani Tuhan selama-lamanya. Nah, mengenai Lukas 20, Markus 12 mengenai bahwa di sana tidak ada kawin mengawinkan. Ini bicara mengenai adanya perkawinan levirat. Jadi kalau seorang pria menikah dengan wanitanya belum memiliki keturunan, prianya sudah meninggal, maka harus ada saudaranya yang memberikan keturunan. Nah, di dalam Lukas dan Injil Markus ini dikatakan bahwa ada 7 pria yang mengawini seorang wanita, semua meninggal. Nanti di surga siapa yang jadi suaminya? Surga nggak ada kawin dikawinkan. Kenapa? Karena tidak ada kematian. Anda harus tahu bahwa seks itu kudus, perkawinan itu kudus. Mandat Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, kita nggak perlu surga kan? Bumi ini surga kan? Perkawinan itu terus ada dan abadi. Saya khotbah mengenai ini di dalam salah satu Truth ID. Apakah ada perkawinan di surga? Mungkin 2 kali pertemuan khusus bicarakan hal ini. Anda bisa mengikutinya secara lengkap. Yang kedua, apa bukti kita bisa connect dengan Bapak? Selain damai sejahtera, ketika mengangkat tangan seperti dingin badan ini, kadang suka keluar air mata sendiri, padahal cuma dengar lagu, mohon pencerahan dari Pak Eras. Terima kasih.
Ini hal sangat pribadi. Orang bisa menangis karena tersentuh, bisa dengar lagu karena Roh Kudus yang menyentuh, bisa. Jadi banyak kemungkinan. Tetapi jelas saudaraku, orang yang connect dengan Bapa itu orang yang hidupnya diubah. Bukan bagaimana waktu berdoa saja, tapi bagaimana setelah berdoa. Orang yang connect dengan Bapa itu, orang yang getar suaranya saja juga sudah beda. Dan kita pun juga merasakan itu. Ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi saudara harus mengalaminya. Seperti kalau bagaimana menjelaskan orang kesetrum. Bagaimana kesetrum itu? Wah, susah menjawabnya. Kecuali Anda mengalami langsung bagaimana kesetrum. Nah ini ya, ini yang saya bisa jelaskan ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari satu anak usia 11 tahun yang sebelumnya pernah bertanya kepada Opa Eras dalam episode 198. Kurang lebih 2 tahun lalu. Terima kasih banyak Opa Eras atas jawaban Opa sebelumnya. Ini waktu 2 tahun yang lalu umur 9 tahun. Sekarang saya ingin bertanya, ini namanya, saya sebut nanti ya. Bagaimana caranya menemukan dan menjadi dekat dengan Tuhan Yesus? Karena Opa saya merasa jauh dari Tuhan saat ini. Padahal saya selama ini sudah membaca Alkitab dan berdoa. Karena Opa, saya merasa jauh dari Tuhan saat ini. Padahal saya selama ini sudah membaca Alkitab dan berdoa. Padahal juga sebelumnya Opa, saya jarang membaca Alkitab dan berdoa secara pribadi ke Tuhan. Tapi saya bisa merasa Tuhan dekat. Tunggu, ini maksudnya apa nih? Karena Opa saya merasa jauh dari Tuhan saat ini, padahal saya selama ini. Oh, dia maksudnya ya. Karena Opa, gitu nggak ya? Saya merasa jauh dari Tuhan saat ini, padahal saya selama ini sudah membaca Alkitab berdoa. Padahal juga sebelumnya Opa, saya jarang baca Alkitab dan berdoa secara pribadi ke Tuhan, tapi saya bisa merasa Tuhan dekat. Kamu harus belajar tidak pakai perasaan, dekat atau tidak dekat. Harus punya hati percaya. Rasanya saya dekat atau rasanya saya jauh. Percaya bahwa Tuhan itu selalu dekat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sekalipun kamu berbuat salah, Tuhan masih dekat kamu. Makanya setiap kali kita bersalah, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu dekat kita. Jangan berpikir, kok saya rasa. Jangan pakai perasaan, percaya Tuhan dekat. Bahkan ketika kita berbuat salah, Tuhan tetap dekat. Makanya kita mengaku dosa kita dan minta ampun. Bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup Zevanya Opa? Namanya Zevanya. Abigail Zevanya. Wanita ya ini ya. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Pokoknya rajin berdoa, rajin mendengar firman dari Opa Eras. Kamu nanti dengan sendirinya akan mengetahui kehendak Tuhan. Jangan nonton-nonton film yang tidak perlu. Jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak takut Tuhan, yang jahat. Ke gereja, ikut mama, papa, ke sekolah minggu. Pasti kamu akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Oke. 3. Ketika Zevanya tidak sengaja mendengar penggalan dari khotbah Opa Eras tentang kematian. Tentang jika orang masih takut mati, berarti masih ada yang tidak beres. Saya mendadak merasa gentar Opa saat mendengar hal itu. Kenapa ya Opa? Apa yang harus saya lakukan? Saya takut masih ada yang tidak beres dalam hidup saya Opa. Sebenarnya kalau anak sekecil kamu lalu masih merasa takut mati, itu wajar. Nah kalau orang tua seperti Opa takut mati, itu kurang ajar. Berarti pasti ada yang nggak beres. Kamu ada takutnya mati, ya masih kecil kok nak. Nah seandainya saya mati gimana Opa? Kamu pasti masuk surga. Kamu pasti masuk surga. Karena anak seumur kamu bertanya begini, kamu pasti luar biasa. Ya, kamu ini sekarang sudah jadi anak Allah, namamu sudah terdaftar di surga. Ya, asal kamu setia terus ikut Tuhan Yesus ya, namamu tidak akan dihapus. Ya, oke. Bagaimana Opa cara mempunyai tekad yang kuat untuk berubah?
Caranya kita yang harus mengobarkan tekad kita. Kita yang harus mengobarkan semangat kita. Aku mau hidup suci, aku mau dekat Tuhan, aku mau baca Alkitab, aku mau berdoa. Harus tergantung dari kamu sendiri. Ya, itu sayang. Opa doakan kamu ya. Oh Tuhan tolong Zevanya, Abigail Zevanya menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Abigail Zevanya, ya Elohim Yahweh, ya Bapa di surga, menjadi milik kesayanganmu dan menjadi hambamu yang kau pakai luar biasa. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Baik, sampai di sini Abam kita, sampai bertemu di Abam yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng untuk mendapat notifikasinya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.